Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Kimia Hasil Hutan dan Perkebunan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan kakao atau coklat. Sekarang siapa sih yang gak suka sama coklat? Dari ada coklat susu, ada dark coklat. Coklat juga bisa menjadi perisai berbagai makanan, minuman hot coklat. Penggunaan coklat itu sangat masif digunakan menjadi the most loved flavor. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau pembuatan coklat itu dari buah sampai bisa dikonsumsi sama teman-teman itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana proses mengolah kakao dari buahnya sampai bisa jadi coklat yang jadi favorit kita semua. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk tadarus Al-Quran. Nah, sebelum kita belajar tentang pengolahan cocoa beans, kita perlu tahu dulu nih, di mana aja sih cocoa beans ini dihasilkan? Nah, cocoa beans ini mostly dihasilkan di Afrika, ada di Pantai Gading dan juga Ghana, ada Kamerun dan Nigeria. Di Amerika Selatan juga ada di Ekuador, which is negara asal si pohon coklat ini. Dan Indonesia juga salah satu penghasil kokoa yang ada di Asia. Itu tadi tentang produksinya. Kemudian kalau grindingnya atau proses produksinya itu justru malah paling besar ada di Belanda, ada di Eropa. Jadi bukan di negara-negara penghasil cocoa beans, tetapi malah justru di Eropa yang mereka tidak punya pohon kokoanya. Jadi mereka akan impor cocoa beans, kemudian mereka akan grinding. Bahkan di Belanda sendiri mendevelop proses yang namanya Dutch process untuk menghasilkan bubuk coklat yang lebih disukai atau umum digunakan untuk proses produksi biskuit dan lain sebagainya. Jadi walaupun cocoa beans tidak dihasilkan di Eropa, tetapi memang paling banyak grindingnya ada di Eropa. Kemudian vine cocoa atau coklat yang mahal-mahal itu justru malah terkenalnya di Eropa, bukan dari negara-negara yang menghasilkan cocoa beans. Nah, di Indonesia sendiri penghasil kakao itu ada di Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Timur. Di Indonesia kakao beans-nya itu memiliki kandungan asam lemak yang tinggi, sehingga lebih sering diekspor sebagai cocoa butter dibandingkan dengan cocoa beans. Karena memang kalau hanya cocoa beans itu nilainya masih rendah, dan di Indonesia cocoa beans kualitasnya masih belum sebaik cocoa beans yang dihasilkan di Afrika. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman persebaran perkebunan kakao di Indonesia. Paling besar ada di Sulawesi, disusul kemudian ada di Sumatera, kemudian yang ketiga ada di Jawa, dan di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua juga punya perkebunan kakao. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video pengolahan kakao kali ini? Jadi yang pertama akan kita pelajari mengenai karakteristik dari kakao. Jadi kakao ini bentuknya seperti apa, kemudian apa yang diolah menjadi coklat. Kemudian yang kedua adalah cocoa beans from trees to factory. Jadi di sini akan kita pelajari bagaimana dari buah kakao ini diolah agar bisa menjadi biji kakao yang nantinya akan diolah menjadi materi yang ketiga, yaitu cocoa mash atau cocoa liquor, pasta coklat. Kemudian diolah juga menjadi cocoa butter atau lemak coklat, dan cocoa powder atau bubuk coklat.
Nah, materi yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengolah dari cocoa mass, cocoa butter, dan cocoa powder menjadi coklat bar yang jadi favorit kita semua. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik kakao. Kakao memiliki nama latin Theobroma cocoa. Ini asalnya dari Amerika Selatan. Pohonnya bisa mencapai tingginya 10 meter, kemudian dia akan produktif pada tahun ketiga sampai keempat. Dan bunga kakao ini akan muncul dari ketiak daun atau dari sela-sela mata daun. Dan buahnya nanti akan bisa dipanen pada umur 5 sampai 6 bulan dari proses munculnya bunga. Dan buah kakao ini warnanya berubah dari hijau menjadi kuning atau dari merah menjadi jingga pada saat proses pematangan, tergantung dari jenis dari kakao itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada berbagai jenis kakao yang ditanam di seluruh dunia. Yang pertama ada Criollo, yang kedua ada Forastera, dan yang ketiga ada Trinitario. Yang pertama, dari berbagai jenis kakao ini, dia akan menentukan kualitas, aroma dari biji kakao yang akan dihasilkan nanti. Karena setiap jenis kakao ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama dari Criollo. Jadi Criollo ini adalah varietas unggul yang menghasilkan fine kakao, atau di Indonesia disebutnya sebagai kakao mulia. Dari kakao Criollo ini akan dihasilkan biji kakao yang memiliki aroma kuat, dan karakteristik dari buahnya sendiri, hampir seluruh biji memiliki warna putih, kulitnya tipis dan sangat mudah diiris. Warna buahnya merah, kemudian ketika matang dia akan berubah menjadi kuning. Tetapi sayangnya memiliki kelemahan, dia tidak tahan hama dan kurang produktif. Biji kakao dari Criollo ini setelah difermentasi dan dikeringkan memiliki warna coklat, dan ketika setelah disangrai memiliki aroma yang kuat. Tanamannya cukup langka, hanya 1-5% di dunia produksinya. Kemudian yang kedua adalah Forastero. Forastero ini buah mudanya berwarna hijau, kemudian ketika matang akan berwarna kuning. Kulit buahnya keras, bijinya kecil atau gepeng, memiliki warna ungu. Aromanya lemah dan rasanya pahit. Tetapi dia menghasilkan kakao secara produktivitasnya sangat tinggi sehingga produksinya sangat besar. Dan kakao yang dihasilkan ini memiliki kualitas kakao curah atau bulk kakao. Jadi biji kakao dari Forastero ini setelah difermentasi dan dikeringkan, warna bijinya coklat tua. Kalau yang tadi Criollo warnanya coklat muda dan ketika disangrai aromanya kuat, di Forastero ini biji yang dikeringkan warnanya coklat, kemudian setelah disangrai ini aromanya sangat lemah. Tetapi ini adalah jenis kakao yang sangat yang ditanam cukup masif dari produksi dunia. Sekitar 80-90% pohon kakao adalah jenis Forastero. Karena memang produktivitasnya tinggi dan dia tahan hama. Kemudian yang ketiga adalah Trinitario. Jadi kalau Trinitario ini adalah hibrida atau persilangan dari Criollo dan Forastero. Ini memiliki produksi 10-15% di dunia, dan di Indonesia paling banyak dikembangkan. Jadi di Indonesia sangat banyak jenis-jenis hibrida coklat yang dikembangkan dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya buah kakao sendiri, tadi sudah kita jelaskan sedikit sebelumnya bahwa panennya dimulai pada usia 5 tahun. Puncaknya atau produktivitas puncaknya ketika pohon kokot umurnya 12 tahun,
dan bisa dipanen 2 kali per tahun. Buahnya masak setelah 170 hari atau sekitar 5-6 bulan. Biji kakao sendiri di dalam satu pot itu isinya ada 30-40 biji yang masing-masing diselimuti oleh pulp. Jadi bisa dilihat pada gambar kanan bawah itu kulit dari kokoa, tebal tipisnya tergantung dari jenisnya apakah Criollo atau Forastero. Kemudian putih-putihnya itu adalah pulp. Bijinya diselimuti oleh pulp dan di tengah itu ada plasenta. Biji kakao sendiri bersifat dorman, tetapi dia tetap bisa berkecambah ketika dia sudah lama atau sudah layu dan juga dia mulai busuk dan sudah kering dan mulai kering, maka dia akan mulai berkecambah. Nah, dari bagian pohon kakao ini yang paling dimanfaatkan adalah biji kakaonya. Jadi yang akan kita fokuskan ini adalah biji kakao. Jadi tadi sudah kita lihat sebelumnya bahwa biji kakao ini diselimuti oleh pulp atau lapisan putih di sekitar biji. Kandungan pulp ini meliputi air sekitar 80-90% dan kemudian ada juga mengandung gula, glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Kandungan gula ini berperan pada proses fermentasi atau nantinya akan membantu proses fermentasi. pH-nya rendah karena memiliki kandungan asam sitrat. Jadi pH dari pulpnya adalah asam. Kemudian yang bagian yang paling penting dari pengolahan coklat yaitu biji kakaonya. Itu terdiri dari kulit bijinya, kemudian dan juga ada keping biji. Di keping bijinya beratnya 86-90% dari berat kering. Biji kakao ini sangat diperlukan dalam berbagai industri karena sifatnya khas, yaitu biji kakao ini mengandung lemak yang cukup tinggi sekitar 55%, dan lemaknya ini sifatnya unik yaitu membeku pada suhu kamar. Jadi pada suhu kamar fasenya padat tetapi mencair pada suhu tubuh. Kemudian bagian padatan dari biji kakao yang mengandung komponen flavor dan pewarna ini sangat dibutuhkan dalam industri makanan sebagai perisa. Jadi dari biji segar yang memiliki kandungan sekitar 30-32% lemak ini nanti ketika airnya dihilangkan maka kandungan lemaknya akan menjadi semakin tinggi. Dan kandungan lemak yang utama di biji kakao ini adalah asam palmitat, stearat, dan oleat. Jadi keping biji pada biji kakao ini nantinya yang akan diolah menjadi berbagai olahan coklat dan juga diambil lemaknya. Lemak kakao memiliki warna kuning pucat. Nanti akan kita lihat di bagian cocoa butter. Sifatnya rapuh dan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius dia fasenya padat, kemudian dia akan melunak pada suhu 30-32 derajat Celcius. Kemudian ketika di atas suhu 35 derajat Celcius atau suhu tubuh kita, dia akan fasenya menjadi cair. Jadi ini adalah yang akan menjadi fokus kita pada materi kali ini. Nah, ini adalah pohon industri kakao. Jadi dari buah kakao bisa diambil bijinya, kemudian akan tersisa kulit dan juga pulpnya. Dan kulit dan pulpnya biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk, kemudian bisa juga menjadi biomass. Kemudian yang akan kita olah utamanya adalah bijinya. Nanti bijinya akan diolah menjadi cocoa mass atau cocoa liquid, cocoa paste. Nanti akan dipecah menjadi bungkil atau cake dan juga lemaknya cocoa butter. Cocoa butter nanti bisa menjadi oleh chemical, fatty acid, mengandung vitamin D. Kemudian untuk bungkilnya itu menjadi
coklat bar, kemudian bisa jadi powder, coklat powder, kemudian berbagai konsentrat, ekstrak, essence atau flavor, tanin, dan mengandung juga pektin. Jadi ini pohon industri kakao heavily depends on bijinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu cocoa beans from tree to factory. Jadi di sini adalah pengolahan primer dari biji kakao yang dimulai dari sortasi buah sampai menjadi biji kakao kering yang akan siap diolah menjadi berbagai produk. Bagaimana sih dari buah kakao yang ada di pohon bisa sampai menjadi biji kakao kering yang nantinya siap untuk diolah menjadi berbagai olahan coklat? Jadi mula-mula buah kakao dipetik pada saat masak, dan ini perlu dilakukan secara tepat karena panen buah yang terlalu tua ini akan menurunkan rendemen lemaknya dan juga menambah persentase biji rusaknya. Aromanya pun akan berkurang karena bijinya akan mulai berkecambah. Tetapi jika panennya terlalu mudah, maka rendemen lemaknya itu akan rendah. Jadi biji kakao ini perlu segera ditangani setelah dipanen agar tidak rusak. Faktor-faktor yang mendukung proses pengolahan kakao ini akan mempengaruhi kualitas dari cita rasa, sifat fisik, sifat kimiawi dari biji kakao yang akan dihasilkan. Karena komponen penyusun cita rasa dari coklat ini dibentuk melalui proses kimiawi yang terjadi selama pengolahan kakao. Jadi untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik, maka prosesnya itu harus dilakukan seteliti sesegera mungkin dan tidak ada faktor-faktor lain yang merusak cita rasa dari kakao itu sendiri. Jadi dari buah kakao setelah dipanen kemudian akan dibelah, kemudian bijinya akan diambil dan disortasi, baru kemudian akan masuk ke proses fermentasi, kemudian proses pengeringan, sortasi, dan penyimpanan. Jadi nanti akan didapatkan biji kering dari kakao atau keping biji kakao yang nanti akan diolah lebih lanjut menjadi berbagai olahan kakao seperti cocoa mash, kemudian cocoa butter, dan juga cocoa powder. Proses yang pertama yaitu sortasi dan juga pemecahan. Jadi buah kakao yang bisa langsung masuk ke proses fermentasi ini adalah buah yang matang secara fisiologis dan juga sehat. Sedangkan buah yang belum cukup matang itu sebaiknya didiamkan terlebih dahulu selama 1-2 malam sebelum bisa digunakan untuk fermentasi untuk memudahkan pengambilan biji buahnya yang dilapisi pulpa. Nah, kalau buah kakaonya terlalu matang tetapi dia sehat, itu dapat langsung digunakan ke fermentasi, tetapi sebisa mungkin dipisahkan dari proses fermentasi yang lain karena di sini buah kakaonya sudah mulai memiliki kualitas yang berbeda. Lapisan pulpa yang ada di menyelimuti biji kakao ini akan dihilangkan secara mekanis. Jadi pada beberapa prosesnya ada yang lapisan pulpanya dihilangkan, ada yang lapisan pulpanya dibiarkan. Jadi kalau yang dihilangkan ini proses penghilangannya menggunakan depulper ini akan menghilangkan 30-40% dari berat pulpa awal. Tujuannya agar fermentasi bisa berjalan lebih cepat dan rasa asamnya berkurang. Nah, kalau lapisan pulpanya tidak dihilangkan, itu juga berfungsi sebagai substrat untuk mikroba selama proses fermentasi berlangsung, karena di dalam pulp kakao ini mengandung berbagai gula yang nantinya akan menjadi bahan atau menjadi makanan dari mikroba saat proses fermentasi. Proses yang kedua dan proses inti dari
pengolahan kakao, yaitu proses fermentasi. Jadi proses fermentasi ini adalah proses yang paling penting untuk mendapatkan senyawa aromatik dan juga komponen bioaktif yang menjadi karakteristik dari produk-produk olahan kakao atau produk olahan coklat. Jadi proses fermentasi bertujuan untuk menghasilkan senyawa pembentuk cita rasa, aroma, dan warna khas dari coklat dengan bantuan mikroorganisme alami maupun beberapa proses ditambahkan dengan inokulum atau ditambahkan dengan mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi dan juga meningkatkan aroma dan cita rasa dari kakao. Jadi tujuan dari fermentasi ini untuk memudahkan proses pengeluaran pulp. Jadi karena tadi bijinya masih diliputi oleh pulp, jadi agar pulpnya itu mudah untuk hilang, kemudian mendormankan biji kakao atau mematikan biji, mencegah perkecambahan, kemudian mendapatkan warna coklat khas kakao dan memperoleh keping biji yang stabil baik rasa dan juga aromanya. Jadi biji yang telah mati ini kemudian enzimnya akan bekerja dan terjadi proses kimiawi, di mana dari proses kimiawi ini akan mengubah warna dari biji kakao, kemudian mendapatkan atau menghasilkan rasa dan aroma yang menjadi khas dari kakao. Jadi proses fermentasinya ini terjadi peningkatan suhu dari 45 derajat Celcius sampai menjadi 60 derajat Celcius. Dan proses fermentasi ini dipengaruhi oleh suhu, kesegaran biji, kemudian aerasi, drainasi, dan juga pengadukan. Jadi gula yang tadi dikandung pada pulp coklat ini akan terfermentasi oleh ragi atau mikroba, akan menghasilkan alkohol, karbon dioksida, dan juga panas. Itulah kenapa suhunya naik. Kemudian dari bakterinya akan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Jadi ada dua proses fermentasi, dari gula menjadi alkohol dan juga alkohol menjadi asam asetat. Jadi kalau dilihat perubahan fisiknya bisa dilihat di gambar yang bawah. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah peluruhan dari pulpnya, kemudian yang kedua adalah asidifikasi atau menjadi asam, dan juga tahap yang ketiga adalah pencoklatan. Jadi tahap yang pertama, peluruhan pulpa, ini mikroorganisme dari yeast atau ragi ini akan memanfaatkan gula yang terkandung di dalam pulp menjadi media pertumbuhan, sehingga lapisan pulpa ini lama-kelamaan akan terurai menjadi cairan encer dan akan keluar melalui bagian bawah kotak fermentasi. Dan ragi yang tumbuh di dalam ragi yang diproses peluruhan pulp ini adalah proses semi anaerob yang terjadi selama 1-2 hari dan akan menghasilkan alkohol. Jadi oksigen yang mula-mula terhalang oleh lapisan pulpa nantinya akan masuk ke dalam tumpukan biji, kemudian masuk ke proses yang B, yaitu asidifikasi. Jadi pada proses yang kedua, asidifikasi, ini adalah kondisi aerob atau kayak oksigen, karena tadi pulpnya sudah menghilang atau sudah dimakan oleh mikrobanya. Nah, karena kondisinya sudah anaerob, proses ini dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk mengubah alkohol menjadi asam laktat dan juga asam asetat, kemudian akan mengeluarkan bau khas atau bau khas si asam asetat yang menyengat. Proses oksidasi ini akan menghasilkan panas juga, sehingga suhu tumpukan nanti lama-kelamaan akan naik bisa sampai 45-48 derajat Celcius pada hari ketiga. Sedangkan nantinya pada hari keempat dan selanjutnya
suhu tumbukannya mulai berangsur-angsur menurun. Sampai masuk ke tahap yang ketiga, yaitu proses pencoklatan. Jadi pada proses pencoklatan ini, di dalam biji yang mula-mula warnanya putih, ini dengan bantuan bakteri asam asetat akan mendifusi atau terjadi difusi penyerapan asam ke dalam keping biji, sehingga keping biji ini akan mati dan nanti akan dihasilkan keping biji yang memiliki warna khas atau memiliki warna coklat. Yang perlu diperhatikan dari proses fermentasi biji kakao ini, umumnya bisa berlangsung selama 4-6 hari, tetapi yang dianjurkan adalah 5 hari. Dan biji-biji yang telah fully fermented ini ditandai dengan dihasilkan warna coklat gelap pada 80% kulit luar biji dan terbentuk pori-pori kecil di dalam biji. Apabila fermentasinya gagal, maka warna biji sebagian besar akan menjadi ungu dan tidak ada pori-pori di dalam biji. Jadi kalau fermentasinya belum selesai, pulpnya itu warnanya putih, jadi luarnya warnanya putih, kulitnya masih ungu dan baunya adalah bau alkohol. Tetapi tandanya fermentasi selesai ini, pulpnya sudah bisa mudah dibersihkan atau mudah terkelupas dari bijinya. Kemudian kulit bijinya warnanya coklat dan bau khas asam asetat ini terbau dengan jelas. Jadi bisa dilihat gambar yang paling atas ini adalah gambar biji kakao yang belum terfermentasi, jadi bijinya warnanya ungu. Kemudian setelah 30% terfermentasi itu mulai berubah, dan jika sudah terfermentasi 100% maka memiliki warna khas coklat. Setelah melalui proses fermentasi, tahapan yang ketiga adalah proses pengeringan. Jadi proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air. Dari tadi setelah fermentasi kandungan airnya 65%, kemudian dikeringkan sampai menjadi 7,5% setelah pengeringan. Jadi ada beberapa cara pengeringan, yaitu dengan alami atau dijemur di bawah sinar matahari, dan juga pengeringan secara buatan menggunakan alat atau artificial drying. Tujuan dari proses pengeringan ini supaya biji kakao setelah dikeringkan ini tidak mudah terserang oleh jamur dan bakteri selama proses penyimpanan karena kandungan air seminimal mungkin. Jadi yang pertama cara pengeringannya ada dengan dijemur di bawah sinar matahari. Jelas di sini prosesnya murah dan umumnya biji kakao yang dihasilkan ini memiliki aroma dan cita rasa yang lebih baik. Tetapi kekurangannya waktunya lama, kemudian kita tidak bisa memprediksi apakah intensitas sinar mataharinya stabil atau tiba-tiba hujan, sehingga kalau tiba-tiba hujan maka biji kakaonya rusak dan terjadi perkecambahan pada biji kakao. Kemudian proses pengeringan yang kedua itu adalah dengan pengering buatan atau pengering mekanis. Itu caranya dengan jadi biji kakao disebar di kotak pengering, ketebalan maksimum dijaga 30 cm, kemudian dihembuskan udara panas dengan kecepatan udaranya diatur, suhunya 40-50 derajat Celcius, dihembuskan atau dikeringkan selama 40-50 jam sehingga kadar air akhirnya adalah 7-8%. Keuntungan dari pengeringan mekanis ini waktunya cepat dan tidak tergantung pada kondisi lingkungan, tetapi dia membutuhkan biaya atau bahan bakar
Dan juga kalau suhunya terlalu tinggi, maka ada beberapa enzim atau protein di biji kakao yang akan rusak, sehingga hasil dari biji kakao kering ini aromanya kurang baik jika dibandingkan dengan pengeringan sinar matahari. Selain itu, pengeringan biji kakao yang terlalu cepat atau suhu pengeringan yang terlalu tinggi ini akan menghasilkan aroma asam atau memiliki kandungan asam yang lebih tinggi dibanding yang dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dikeringkan, biji kakao kemudian akan disortasi atau dipilah berdasarkan ukuran dan juga sekaligus memisahkan biji kakao dari kotoran atau benda-benda asing, batu, kulit, daun-daunan, dan lain sebagainya. Jadi pensortiran ini dilakukan berdasarkan ukuran besarnya. Jadi ada SNI-nya, ada jumlah biji di dalam 100 gram sampel, ada yang jumlah bijinya 85 sampai 90. Kemudian ukuran medium, jumlah bijinya dalam 100 gram 95 sampai 110 biji. Kemudian yang paling kecil, ukuran kecil, jumlah bijinya di dalam 100 gram sampel lebih banyak dari 110 biji. Proses sortasi ini dilakukan dengan ayakan atau mesin sortir. Jadi bisa dilihat dari gambar yang bawah itu. Jadi akan ada kawat mesh, kemudian dia akan vibrated sehingga di awal akan menghilangkan debu dan juga kulit-kulit kecil. Kemudian yang kedua menghilangkan biji yang tipis dan gepeng. Kemudian masuk ke kakao kelas 2 dan kakao kelas 1 di akhir. Ini adalah proses sortasi dari biji kakao. Jadi tadi sudah didapatkan biji kakao yang sudah siap diolah untuk menjadi berbagai olahan coklat seperti cocoa mash, cocoa butter, dan juga cocoa powder. Nah, kualitas dari biji kakao ini diatur oleh SNI. Ini di Indonesia. Jadi yang pertama adalah mutu biji kakao berdasarkan ukuran biji. Jadi ada mutu AA, A, B, C, dan S. Jadi kalau ukurannya besar-besar berarti kualitas mutunya lebih baik. Kemudian kalau dia gempal atau pecah, kecil-kecil, gepeng, itu akan masuk ke kelas yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah syarat umum biji kakao. Jadi airnya itu maksimal 7,5%. Kemudian biji pecahnya atau pecahan kulitnya itu maksimal 3%. Tidak boleh ada bau asap, tidak ada serangga hidup, dan tidak ada benda-benda asing. Kemudian syarat khususnya itu kadar biji berkapang. Kalau mutu 1 itu kurang dari 3%. Kemudian kalau mutu 2 kurang dari 4%. Jadi tidak boleh ada biji berkapang, tidak ada biji tidak terfermentasi, dan tidak ada biji yang memiliki serangga atau pipih dan berkecambah. Jadi kalau bisa dilihat di gambar slide ini, yang paling atas itu merupakan biji kakao dengan mutu terbaik. Jadi ukurannya besar-besar. Kemudian yang di tengah itu ukurannya sedang, jadi ukurannya tidak sebesar yang pertama tetapi kualitasnya masih baik. Kemudian gambar yang paling bawah yang biji kakaonya ada warna putih-putihnya, ini adalah kakao yang berjamur. Jadi ini adalah biji kakao yang gagal. Jadi ini teman-teman proses pengolahan dari buah kakao menjadi biji kakao. Jadi tadi di awal dari proses pemanenan akan ada proses sortasi, kemudian dipecah, didapatkan biji yang masih diselimuti oleh pulp, kemudian pulpnya dihilangkan dengan proses fermentasi. Dari proses fermentasi kemudian akan dikeringkan dan juga akan disortasi. Nah, selanjutnya biji kakao yang sudah dihasilkan dan memiliki mutu yang baik akan diolah lebih lanjut di pabrik grinding dari kakao untuk menjadi cocoa mash atau cocoa liquor, cocoa butter, dan juga cocoa powder. Sekarang kita masuk ke
bagian yang ketiga yaitu pengolahan sekunder dari kakao. Jadi pengolahan sekunder kakao ini adalah pengolahan dari biji kakao yang sudah diproses melalui proses fermentasi menjadi bahan setengah jadi atau bahan intermediate berupa cocoa mash atau pasta coklat, cocoa butter, lemak coklat, dan juga cocoa powder, bubuk kakao, yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk, baik itu menjadi makanan coklat, minuman coklat instan, permen, kosmetik, dan produk-produk lainnya. Biji kakao yang sudah dihasilkan ini memiliki rasa yang cenderung pahit karena mengandung alkaloid yang memiliki ukuran molekul besar dan bersifat basa. Sehingga dengan memproses biji kakao pada pH tertentu, maka bagian-bagian yang memiliki pH rendah dan juga alkaloidnya akan terpisah dari kakao. Sedangkan nantinya alkaloid yang tersisa dari proses pengolahan ini sebagian besar adalah senyawa theobromine. Jadi theobromine ini kandungannya paling tinggi ada di keping coklat atau biji kakao. Kemudian setelah diolah, kandungan yang paling tinggi ada di dark coklat. Jadi theobromine ini sejenis dari semacam kafein yang terkandung di dalam coklat, dan sebenarnya jika dikonsumsi terlalu banyak ini akan menyebabkan trembling. Kemudian ada juga yang bisa dari beberapa penelitian dapat menyebabkan headache atau sakit kepala. Selanjutnya adalah proses pengolahan dari biji kakao menjadi produk intermediate. Jadi dari biji kakao kering ini secara umum akan melalui 4 tahapan, yaitu proses penyangraian atau roasting, kemudian proses pemisahan biji, winnowing, proses penggilingan, grinding, dan proses pengempaan, pressing. Jadi dari biji kakao kering ini nantinya akan disortir terlebih dahulu, kemudian akan disangrai atau di roasting pada suhu 115 sampai 120 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit. Kemudian selanjutnya akan dipisahkan kulit bijinya, maka akan didapatkan daging biji atau disebut dengan nips. Daging bijinya nanti akan digiling untuk didapatkan pastanya, sehingga didapatkan pasta coklat. Kemudian dari pasta coklat atau cocoa mash ini nanti akan dikempa atau dipres sehingga akan terpisah cocoa butter atau lemak coklatnya, dan juga akan tersisa bangkil coklat. Dari bungkil coklat ini nanti akan di-grinding untuk didapatkan bubuk coklatnya. Jadi ini adalah proses dari biji koko kering untuk bisa menjadi pasta coklat, cocoa mash, kemudian lemak kakao, dan juga bubuk coklat. Proses yang pertama yaitu proses roasting atau penyangraian. Ini adalah proses pengolahan biji kakao dengan menggunakan pemanasan secara perlahan. Tujuannya untuk membentuk aroma dan cita rasa khas dari coklat yang didapatkan dari biji kakao. Penyangraiannya dilakukan pada suhu 115 sampai 120 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit dengan alat penyangrai. Jadi rasa aroma yang didapatkan dari proses penyangraian ini ditentukan oleh beberapa faktor, dari suhu dan lama penyangraian, kemudian panas spesifik dari biji kakao, bentuk biji, jenis varietas, cara pengolahan, dan lama proses pemrosesan dan penyimpanan biji coklat. Jadi ini akan mempengaruhi kualitas rasa dan aromanya. Selama penyangraian, senyawa-senyawa
yang akan membentuk cita rasa coklat ini akan bereaksi satu sama lain melalui reaksi Maillard, akan menghasilkan komponen-komponen yang mudah menguap atau volatil dan beraroma khas coklat. Jadi pada proses pemanasan, struktur fisik dari biji kakao ini akan merekah sehingga molekul-molekul pembawa aromanya akan terlepas, sehingga akan mulai bisa dibau aroma-aroma khas dari coklat. Dan efek lainnya, jadi zat-zat yang memiliki titik didih rendah atau volatil, umumnya golongan asam ini akan menguap sehingga tidak akan mengganggu rasa dari coklat. Juga bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan dan juga jamur-jamur patogen ini akan mati sehingga biji kakao akan menjadi steril. Nah, sesudah disangrai, umumnya aroma dan rasa coklatnya akan lebih terasa. Setelah di roasting, kemudian akan didinginkan, dan waktu pendingin optimum ini umumnya berkisar antara 8-10 menit dan sudah cukup untuk mencegah biji kakao menjadi gosong atau over roasted. Setelah di roasting, maka kulit biji ini akan mudah dipisahkan sehingga tahap selanjutnya adalah proses pemisahan kulit biji kakao. Jadi pada proses pemisahan kulit biji ini dilakukan karena biji kakao itu tidak digunakan dalam proses pengolahan selanjutnya. Yang dibutuhkan hanya keping kakaonya saja atau disebut dengan nibs. Kemudian selain itu, dikarenakan kulit biji kakao ini tidak cocok untuk dikonsumsi karena kandungan selulosanya sangat tinggi sehingga akan menyebabkan rasa pedih, dan juga pada proses selanjutnya ini akan menyebabkan kapasitas penghancuran bijinya akan sangat rendah, jadi akan lebih sulit di proses selanjutnya. Jadi proses pemisahan kulit biji ini dilakukan setelah disangrai dan didinginkan. Kemudian dia akan dimasukkan ke alat mesin pemecah kulit. Di sini mesin ini akan memecah atau memisahkan kulit biji kakao dari nibnya, kemudian sekaligus memperkecil ukuran dari biji kakao. Setelah biji atau nib kokoa sudah dipisahkan dari kulitnya, mendapatkan nib koko, ini akan di gilding atau di grinding. Jadi proses ini adalah proses penggerusan biji kakao nibnya menjadi pasta kakao atau cocoa mash. Di proses ini adalah proses penghancuran nib menjadi ukuran tertentu kurang dari 20 mikron sehingga dapat dihancurkan menjadi pasta yang kental, pasta coklat yang kental. Tujuan penghancuran ini juga untuk memperbesar luas permukaan kakao sehingga pada saat proses pengempaan atau proses pressing ini dengan bantuan pemanasan akan mempengaruhi kakao yang cocoa butter yang akan diekstrak. Jadi nanti hasilnya akan lebih banyak. Sedangkan kalau kulitnya nanti masih nempel di proses penggilingan ini, maka akan mempengaruhi kesulitan untuk proses penghancuran. Jadi makanya kulit bijinya tadi harus dipisahkan pada proses sebelumnya. Jadi proses untuk penggilingannya ini setelah disangrai kemudian dilumat. Setelah disangrai dipisahkan kulit bijinya, kemudian akan dilumat menggunakan mesin grinding, akan menghasilkan pasta kasar, kemudian akan di grinding lagi menggunakan refiner sampai didapatkan cocoa mash dengan kehalusan tertentu. Nantinya adonan cocoa mash atau cocoa liquor akan menjadi kental karena biji kakao ini setelah di grinding akan terpisah menjadi lemak cocoa atau cocoa butter dan juga bubuk cocoa atau cocoa powder.
Jadi proses grinding ini ada proses pemisahan dari fase lemak dan juga fase padatnya yang disebabkan oleh proses pengecilan ukuran partikel dari kakao. Jadi kandungan atau partikel yang terlarut di dalam lemak nabati yang ada di kakao ini adalah lemak kakao. Komposisinya adalah sekitar 50-60%. Kemudian bubuk kakaonya terkandung 39-48%. Jadi tadi dari proses penggilingan akan didapatkan koko mash atau koko likur atau koko pasta. Maka selanjutnya akan masuk ke proses pressing atau proses pengempaan, di mana pada proses ini tujuannya akan untuk memisahkan lemak kakao, koko butter dari koko cake atau koko bungkilnya. Jadi pasta kakao tadi dimasukkan ke dalam kantong kain, kemudian nanti akan di pressing melalui alat pressing hidrolis, sehingga cairan lemak atau lemak-lemak dari koko butter ini akan keluar melalui lubang-lubang yang ada di sekitar silinder. Kemudian akan tersisa ampasnya, yaitu bungkil koko atau nantinya akan di-grinding menjadi bubuk kokoa. Jadi rendemen pengempaan atau rendemen pressing ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari kadar air pastanya, suhu, ukuran partikel pasta, dan juga tekanan hidrolis dan waktu pengepresan. Jadi lemak kakao sendiri akan mudah dikempa atau mudah dipressing pada suhu yang tinggi, karena pada saat itu fasenya adalah fase cair. Jadi dilakukan pada suhu 40-45 derajat Celcius, kadar airnya kurang dari 4%, dan lemak yang dikandung di koko butter ini adalah trigliserida, yang utama adalah stearat, palmitat, dan arasidat. Sebagai ampas ini adalah bungkil atau koko cake dengan kandungan lemak sisanya adalah 10-22%. Keunggulan dari koko butter atau lemak kokoa ini tidak mudah tengik karena kadar airnya sangat rendah, bisa kurang dari 0,2%, dan juga memiliki kandungan polifenol di dalam biji kakao sekitar 5-6%. Setelah tadi didapatkan koko butternya dari proses pressing atau pengempaan, maka koko cake atau bungkilnya ini akan digiling untuk bisa didapatkan koko powdernya. Jadi bungkil koko ini akan dihaluskan dan juga diayak untuk menghasilkan bubuk kokoa, dan ukurannya seragam. Nanti bubuk kokoanya bisa dimanfaatkan untuk menjadi minuman hot cocoa. Jadi bubuk kokoa ini sebenarnya cukup sulit untuk dihaluskan dibandingkan biji-bijian lain karena memiliki kandungan lemak. Tadi sudah dibahas bahwa kandungan lemak di dalam koko cake ini sekitar 10-22%. Jadi lemak yang ada di bubuk kokoa ini mudah meleleh akibat panas yang terjadi karena gesekan saat dihaluskan, sehingga alat penghalus ini kerjanya kurang maksimal. Jadi untuk melakukan ini, penggilingan dilakukan pada suhu rendah, lebih rendah dari 34 derajat Celcius, karena pada saat itu jadi suhu yang dihindari ini adalah suhu yang lebih rendah dari 34 derajat Celcius, karena pada saat itu lemaknya menjadi padat, sehingga dia ketika digiling akan menjadi gumpalan atau membentuk bongkahan. Jadi nanti yang perlu diperhatikan pada kualitas dari bubuk kakao ini didasarkan pada faktor pH, kemudian kandungan lemak, kadar air, ukuran partikel, warna, dan juga rasanya, flavor.
Kemudian nanti setelah sudah digiling akan diayak, kemudian yang lolos ayakan ini akan menjadi produk yang siap jual, bisa menjadi coklat bubuk, bisa divariasikan menjadi coklat bubuk manis, kemudian bisa ditambahkan susu, gula, dan bahan-bahan lain sebagai perasa atau perisa sesuai dengan selera konsumen. Nah, tadi sudah didapatkan proses dari biji kakao sampai menjadi cocoa mash, kemudian cocoa butter dan juga cocoa powder. Nah, di sini ini adalah proses alkalisasi. Jadi ini bukan jadi salah satu proses lain di dalam mengolah biji kakao. Ini adalah proses alkalisasi, disebut juga sebagai Dutch process. Karena tadi di depan sudah kita jelaskan bahwa grinding kokoa ini paling besar ada di Belanda. Jadi proses alkalisasi ini adalah proses penambahan senyawa alkali sehingga kadar asam yang dihasilkan pada bubuk kakao ini akan lebih rendah karena komponen asam akan dinetralkan dengan penambahan senyawa alkali. Jadi hasil akhirnya ini akan didapatkan bubuk cocoa Dutch process. Jadi secara natural sebenarnya warna kakao yang dihasilkan itu warnanya lebih ringan, seperti teman-teman lihat di gambar yang sebelah kiri warnanya coklat muda. Ini adalah prosesnya, proses natural yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Secara flavor ini yang natural ini memiliki kandungan asam lebih tinggi, acidic, dan juga ada rasa bitternya. Makanya kalau makan coklat dark coklat kan warnanya rasanya lebih pahit. Nah, kalau diproses dengan Dutch process akan dihasilkan bubuk dengan warna yang lebih gelap dan aromanya lebih concentrated gitu, lebih enak untuk digunakan sebagai proses bahan makanan dan juga minuman. Selain itu dia juga lebih mudah leleh atau mudah larut. Jadi contohnya ini adalah digunakan pada proses pengolahan Oreo, biskuit Oreo. Jadi pada biskuit Oreo yang digunakan itu adalah Dutch processed coklat powder. Proses alkalisasi ini dilakukan di dalam vessel atau screw conveyor, di mana keping biji nanti akan dicampur dengan larutan basah, misalnya dengan kalium karbonat dan juga ditambahkan air. Kemudian campurannya dipanaskan sehingga akan terjadi perubahan warna menjadi lebih kecoklatan. Kemudian selanjutnya prosesnya sama seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi proses alkalisasi ini hanya untuk mengenhance warna dari coklat yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian keempat, yaitu proses pengolahan coklat bar atau coklat-coklat yang biasa kita konsumsi sehari-hari, misal kayak Silver Queen, kemudian Cadbury, dan banyak merek lainnya. Jadi bagaimana kita mengolah dari tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada cocoa mash, cocoa powder, cocoa butter. Itu diolahnya seperti apa sih kalau bisa menjadi coklat bar yang warnanya mengkilap, kemudian ketika dipatahkan suaranya ada patahan snappy, dan juga dia rasanya dari tadi yang awalnya bitter kok bisa jadi manis. Nah, proses olahan coklat, misalnya coklat bar, ini ada dari pasta coklat, kemudian di mixing dengan lemak coklat, cocoa butter, ada gula dan susu, makanya dia akan memiliki warna coklat yang lebih muda dan juga rasanya yang lebih manis.
Ini akan dicampur sampai homogen. Proses pencampurannya terjadi antara 20 sampai 24 jam. Kemudian setelah dicampur maka akan dihaluskan dan juga kemudian masuk ke proses tempering. Nah, proses tempering ini fungsinya untuk mencairkan kristal lemak yang ada di adonan coklat, dan ini akan menentukan karakteristik dari batang coklat yang akan dihasilkan. Misal warnanya akan mengkilapkah, atau ketika dipatahkan akan ada suara snapnya, kalau dipatahkan bunyinya klek gitu. Itu adalah salah satu karakteristik dari berhasilnya proses tempering. Kemudian yang setelah proses temperingnya berhasil, maka akan dicetak dan juga dikemas. Jadi ketika dicetak suhu ruangan 28-30 derajat Celcius, kemudian masuk ke cetakan, didinginkan, kemudian baru dilepaskan dan dibungkus dengan aluminium foil. Jadi proses pertama dari pengolahan coklat bar ini adalah pencampuran atau proses conching. Di proses pencampuran ini dengan mengaduk campuran pasta cocoa mash dengan lemak, kemudian susu dan juga bahan lain dengan perbandingan tertentu, dan ditambahkan juga mentega dan lecithin untuk mendapatkan tampilan coklat yang lebih baik, warnanya lebih mengkilap. Kemudian adonan yang sudah homogen kemudian akan dihaluskan atau proses conching secara berulang menggunakan refiner, alat penghalus adonan, untuk menghasilkan kehalusan pasta dengan ukuran partikel kurang dari 20 mikron. Proses conching suhunya diatur pada 60-70 derajat Celcius selama 18-24 jam. Dan pada proses conching, partikel coklat, gula, susu ini akan terikat dan akan terselimuti dengan baik karena adanya lapisan lemak, sehingga akan memberikan sensasi lembut di dalam mulut. Setelah dicampur masuk dan juga dihaluskan pada proses conching, maka adonan tadi akan masuk ke proses tempering atau proses penurunan suhu. Jadi proses tempering ini adalah proses pelakuan suhu yang harus presisi sehingga akan terbentuk kristal lemak yang suhunya leleh sesuai dengan suhu tubuh kita. Misal proses tempering ini gagal, maka coklat yang dihasilkan itu tidak akan hasilnya tidak akan sebaik coklat yang biasa kita beli. Jadi dia tidak akan snappy, tidak akan, kalau dipatahkan itu bunyinya tidak klek gitu, jadi kurang keras, dan juga tampilannya kurang glossy. Jadi pada tahap awal proses tempering ini, adonan coklat tadi dipanaskan secara perlahan sampai suhu adonannya dari 33 derajat Celcius naik sampai suhu 48 derajat Celcius selama 10-12 menit. Kemudian akan diikuti dengan proses pendinginan awal. Jadi suhu adonan diturunkan menjadi 33 derajat Celcius lagi. Kemudian pada tahap ini kristal lemak belum terbentuk. Kemudian diturunkan lagi sampai suhu 26 derajat Celcius. Terkadang pada proses ini akan ditambahkan bibit coklat baru sehingga kristalnya akan lebih banyak. Kemudian adonan akan dipanaskan lagi ke suhu 33 derajat Celcius sebelum dituang ke cetakan. Jadi di sini adalah proses pengkontrolan berbasis suhu. Jadi untuk mengatur kristal lemak, di mana lemak tadi kan, lemak kokoa ini akan padat pada suhu di bawah 30, kemudian akan mencair di suhu tubuh. Jadi ini akan mengatur bagaimana kristal lemak ini di suhu yang sesuai dengan tubuh kita ini baru bisa suhu lelehnya dinaikkan. Nah, jadi dengan berbagai kombinasi suhu yang tepat dan juga presisi,
produk akan hasil akhirnya memiliki rasa coklat yang enak, teksturnya sesuai atau snappy, dan dapat meleleh ketika dimasukkan ke mulut. Kemudian yang utama memiliki tampilan proses tempering yang berhasil ini memiliki tampilan coklat yang warnanya kilapnya atau memiliki warna kilapan yang baik. Kemudian untuk mengecek apakah proses tempering berhasil atau tidak, ini caranya dengan menaruh sedikit bahan adonan ke permukaan foil, kemudian didinginkan. Jika adonannya akan membeku dengan cepat, itu berarti proses tempering sudah berhasil. Kalau coklatnya belum membeku, itu artinya temperingnya masih belum berhasil. Kemudian bisa juga dengan pengontrolan dengan termometer. Jika adonan mencapai suhu 31 derajat Celcius, untuk coklat adonannya sudah mencapai suhu 31 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius, maka dapat dikatakan proses temperingnya berhasil. Setelah melalui proses tempering, maka akan masuk ke proses pencetakan. Jadi akan dicetak menggunakan cetakan akrilik untuk bisa mendapatkan kilau khas dari coklat. Kemudian setelah dicetak, ini didinginkan agar coklatnya membeku di lemari es. Dan setelah dicetak, kemudian akan dikemas untuk melindungi dari suhu luar dan juga dapat mempertahankan kualitas dari coklat seperti aroma, cita rasa, dan tampilan dari produk coklat. Umumnya kemasan yang digunakan ini adalah kemasan yang tahan air, minyak, dan udara. Contohnya seperti aluminium foil dan juga kemasan kertas. Bisa juga digunakan tin, kaleng untuk produk-produk powder dan juga untuk produk-produk butter. Nah, semua sudah kita bahas pada materi kakao ini, dari apa saja karakteristik dari pohon kakao, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana mengolah biji kakao menjadi keping biji yang siap diolah, kemudian produk intermediate-nya seperti cocoa butter, cocoa mash, dan juga cocoa powder, dan sampai bisa menjadi produk olahan coklat batangan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini cukup dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi nanti setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.